mulai pembelajaran pada siang hari ini, Ibu akan mengabsen kalian semua ya, presentasi terlebih dahulu. Iya, Bu. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Masuk Semua. semua. Alhamdulillah, tetap jaga kesehatan ya anak-anak, karena cuaca pada akhir-akhir ini sangat tidak menentu, kadang hujan, kadang juga panas. Jadi harus tetap Semangat. Iya, benar. Kemudian kemarin kita telah mempelajari KD 3.7, yaitu mengenai menemukan butir-butir penting dari satu buku pengayaan atau non-fiksi yang telah dibaca. Sekarang nanti kita akan membahas mengenai menyusun laporan butir-butir penting buku pengayaan. Sebelum itu, apakah masih ada yang ingat apa itu pengertian buku non-fiksi? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Lulu. Merupakan karangan yang dibuat berdasarkan fakta atau hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan nyata. Benar ya, jadi buku non-fiksi adalah karangan nyata atau berdasarkan kehidupan nyata. Kehidupan nyata. Jadi non-fiksi ini bersifat faktual atau membahas mengenai peristiwa-peristiwa yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian hal ini berarti bahwa semua yang terkandung di dalam non-fiksi ini berupa nyata atau sesuai kenyataan di dalam kehidupan ya anak-anak. Kemudian karangan non-fiksi ini dibagi menjadi dua, yaitu non-fiksi murni dan non-fiksi kreatif. Non-fiksi murni dan non-fiksi kreatif. Non-fiksi murni yaitu suatu karangan pengembangan yang berdasarkan data-data yang pasti. Kemudian contoh dari non-fiksi murni ini yaitu skripsi. Kemudian ada karya ilmiah. Buku ajar. Dan lain sebagainya. Jadi non-fiksi murni ini adalah karangan pengembangan yang berdasarkan dengan data-data yang pasti, seperti skripsi, karya ilmiah, buku ajar, dan lain sebagainya. Ini semua merupakan penelitian dengan data-data sebenarnya atau data-data pasti yang ditemukan atau diteliti oleh penulis atau peneliti. Kemudian yang kedua yaitu ada non-fiksi kreatif. Non-fiksi kreatif adalah suatu karangan yang berdasarkan data pasti yang didapatkan kemudian dikembangkan sesuai imajinasi penulis. Seperti contohnya yaitu puisi, novel, cerpen, dan lain sebagainya. Non-fiksi kreatif ini hampir sama dengan non-fiksi murni, yaitu yang karangan yang berdasarkan data-data pasti. Namun di dalam non-fiksi kreatif ini data-data pasti yang ditemukan kemudian dikembangkan sesuai imajinasi penulis, yaitu seperti puisi, novel, cerpen, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu mengenai jenis buku non-fiksi.
biografi, Bu. Ya, benar. Yang pertama yaitu ada buku biografi. Buku biografi di sini yaitu membahas atau yang berisikan riwayat hidup seseorang yang dituliskan oleh orang lain. Kemudian, buku biografi adalah buku riwayat hidup. Kemudian buku ini ditulis untuk mendokumentasikan peristiwa-peristiwa penting yang terdapat pada kehidupan seseorang. Buku biografi ini seperti buku mengenai tentang pahlawan-pahlawan Indonesia yang isinya itu menjelaskan atau memberikan gambaran mengenai kehidupan pribadi atau kehidupan sehari-hari dari pahlawan tersebut. Kemudian jenis buku non-fiksi yang kedua, apa ada yang tahu? Buku pendamping. Ya, benar. Yang kedua yaitu buku pendamping. Buku pendamping biasa disebut dengan buku pengayaan, di mana buku pengayaan adalah buku kedua setelah buku utama. Buku pendamping ini ditulis untuk mendukung buku utama. Kemudian yang ketiga, jenis buku non fiksi yang ketiga yaitu Buku ada yang tahu? literatur, Bu. Ya. Buku literatur. Buku literatur ini berfungsi sebagai rujukan kajian keilmuan. Kemudian buku literatur sering disebut dengan diktat atau buku kuliah. Buku literatur ini bisa sebagai buku perkuliahan untuk rujukan kita atau ilmu yang harus kita punya. Buku literatur ini ditulis berdasarkan dengan penelitian. Jadi, buku ini mempunyai kadar keilmuan atau keilmiahan sangat tinggi. Kemudian, yang ketiga, apakah ada yang tahu? Yang keempat, Buku motivasi. Ya, benar, buku motivasi. Buku motivasi. Buku motivasi ini berisikan mengenai semangat atau dorongan semangat bagi pembacanya. Kemudian buku motivasi ini juga membantu membangkitkan gairah. Kemudian buku motivasi dapat disusun berdasarkan kajian keagamaan dan moral untuk membangkitkan semangat pembaca. Kemudian kita akan memasuki ciri-ciri buku non-fiksi. Ciri-ciri buku non-fiksi yang pertama, apakah ada yang tahu? Menggunakan bahasa yang formal. Benar sekali. Menggunakan bahasa formal. Menggunakan bahasa formal di sini berarti bahwa buku non-fiksi ditulis dengan menggunakan bahasa sesuai KBBI yang baik dan benar. Bahasa formal ini biasa disebut dengan bahasa baku ya anak-anak. Ya, Bu. Kemudian walaupun sebagian besar ciri-ciri buku non-fiksi ini menggunakan bahasa formal, tapi dalam buku motivasi
biasanya dituliskan menggunakan bahasa yang santai, namun tetap memperhatikan bahasa KBBI yang baik dan benar ya. Kemudian, apakah ada yang masih ingat lagi ciri-ciri buku non fiksi yang kedua? Sifat kata denotatif. Benar. Sifat kata yang digunakan denotatif. Kata denotatif maksudnya adalah kata yang menggunakan atau mengandung makna sebenarnya. Makna sebenarnya, jadi kata yang digunakan dalam menulis buku non fiksi ini mengandung kata yang sebenarnya dan tidak dibuat-buat oleh penulis atau menggunakan menggunakan kata-kata fiksi atau kata-kata biasa lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu Berdasarkan fakta, Bu. Ya, benar. Ciri-ciri buku non fiksi yang ketiga yaitu berdasarkan fakta. Jadi di sini penulisan buku non fiksi ini harus berdasarkan fakta atau berdasarkan sesuatu yang benar-benar terjadi di kehidupan sehari-hari, tidak dibuat-buat atau tidak dilebih-lebihkan. Kemudian yang keempat, tulisan berbentuk tulisan ilmiah populer. Tulisan berbentuk tulisan ilmiah populer. Dituliskan dengan tulisan ilmiah populer. Di sini ada arti kata populer yaitu yang semua orang tahu ya. Jadi semua orang tahu. Jadi tulisan ini dituliskan dalam tulisan ilmiah populer, berfungsi untuk semua orang supaya mengetahui apa yang ditulis penulis dalam buku non fiksi. Tidak mengandung tulisan yang sangat sulit, tidak juga mengandung tulisan yang sangat rumit ya. Jadi semua orang bisa membaca dan bisa memahami dari tulisan yang ada di buku non fiksi tersebut. Kemudian yang kelima yaitu temuan yang dituliskan adalah temuan baru atau pengembangan dari temuan yang sudah ada. Benar, temuan baru atau temuan pengembangan dari temuan yang sudah ada. Biasanya buku non fiksi ini yaitu merupakan penelitian atau temuan baru yang sama sekali belum ada atau belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya, atau bisa juga dengan mengembangkan temuan-temuan yang sudah ada. Jadi merecycle ya. Di sini temuan yang sudah ada itu dikembangkan dengan menggunakan pemikiran yang baru, tidak boleh sama dengan temuan yang sebelumnya. Kemudian kita akan membahas mengenai butir-butir penting. Butir-butir penting buku pengayaan. Butir-butir penting pengayaan yang pertama yaitu gagasan atau ide pokok pada buku. Benar sekali, ide pokok. Jadi ide pokok atau gagasan ini menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama ya. Biasanya ide pokok ini selalu berada di
pokok, yaitu gagasan utama. Dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok ya anak-anak. Ya, Bu. Kemudian kalimat utama, ini kan kalau gagasan atau ide pokok terdapat pada kalimat utama. Sedangkan kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat gagasan atau ide pokok ini biasanya terdapat pada kalimat utama. Nah, sedangkan kalimat utama ini adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf. Kemudian kalimat utama ini dijelaskan oleh kalimat-kalimat lain dalam paragraf tersebut yang disebut dengan kalimat penjelas. Kemudian yang kedua yaitu ada fakta. Fakta merupakan sesuatu yang benar-benar terjadi dan pernyataan yang tidak terbantah lagi kebenarannya. Fakta ini di buku pengayaan non-fiksi ditulis berdasarkan data-data yang sebenarnya atau data-data yang memang ada yang diteliti oleh penulis atau pengarang buku pengayaan tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu pendapat. Ya, benar. Yang ketiga yaitu pendapat. Pendapat di sini merupakan sikap, pandangan atau tanggapan seseorang terhadap suatu fakta atau kebenarannya relatif. Kemudian karena dipengaruhi dengan unsur pribadi yang bersifat subjektif, baik berupa pertika maupun saran-saran, opini disebut juga gagasan atau argumentasi. Pendapat ini bisa juga disebut dengan opini atau juga argumentasi ya. Ya, Bu. Argumentasi. Kemudian butir-butir penting yang keempat yaitu pengetahuan. Jadi di dalam atau isi buku pengayaan ini berisikan mengenai pengetahuan yang berguna bagi pembacanya atau yang berisi mengenai pengetahuan baru yang didapat oleh pembacanya. Kemudian buku non-fiksi atau buku pengayaan ini juga bisa sebagai apa ya namanya ya? Sebagai pegangan atau sebagai pandangan karena berisi mengenai pengetahuan yang sebelumnya penulis atau pembaca belum pernah mendapatkan pengetahuan baru yang terdapat pada buku pengayaan tersebut. Kemudian kemarin Ibu telah memberikan kalian tugas mengenai membuat laporan butir-butir penting terdapat dalam buku pengayaan non-fiksi. Silakan maju ke depan untuk membacakan hasil dari pengerjaan kalian. Silakan baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai titik penting yang terdapat dalam buku non-fiksi. Yang saya analisis adalah buku Psikologi Perkembangan Remaja. Itu judul bukunya itu yang tadi, Psikologi Perkembangan Remaja. Kemudian penulisnya adalah Agus Daryo, PSI. Kemudian terbitnya adalah Galia Indonesia, tahun terbitnya 2004, kota terbit Bogor, dan tebal buku 116 halaman. Butir-butir penting yang terdapat dalam buku, yang pertama ada gagasan atau ide penting dalam buku pada halaman 65, yaitu kutipan buku pengaruh pendidikan keluarga terhadap perkembangan moral remaja. Kemudian pada halaman 67, penentuan dan pemilihan karir seorang remaja ditentukan oleh beberapa faktor, diantaranya orang tua, teman-teman,
gender, karakteristik, dan diri sendiri. Kemudian pada bagian kedua yaitu fakta, itu terdapat dalam halaman 35, yaitu kutipannya mereka ini kalau mengalami atau tidak memiliki cukup uang untuk membeli obat atau alkohol, maka menggantikan dengan lem minum arak tradisional. Jumlah mereka berkisar 5% dari total pecandu. Kemudian pada halaman 47 yaitu kutipannya, di Amerika Serikat tes IQ dapat dipergunakan untuk membantu perkembangan anak-anak agar dapat belajar dengan baik. Kemudian yang pada bagian ketiga itu pendapat, itu terdapat pada halaman 18 dengan kutipan para ahli psikologi perkembangan Bird 199, Papalia, Old dan Feldman 1998, Sunrock 1999, Turner dan Helms menyatakan ada dua karakter seks yang dimiliki oleh seorang remaja sebagai tanda perubahan fisik untuk memasuki masa dewasa, yaitu seks primer dan seks sekunder. Kemudian pada halaman 25 dengan kutipan menurut para ahli Papalia, Olds dan Feldman, Riose, ada 3 faktor penyebab obesitas, yakni faktor fisiologis, faktor psikologis, faktor kecelakaan atau cedera otak. Kemudian pada bagian keempat yaitu pengetahuan, terdapat pada halaman 17 yaitu perubahan hormonal terjadi karena perubahan di dalam otak, yakni hipotalamus, suatu bagian organ otak yang bertugas untuk mengkoordinasi atau mengatur fungsi-fungsi seluruh sistem jaringan organ tubuh. Kemudian pada halaman 95 yaitu salah satu ciri perkembangan kehidupan seorang remaja diwarnai dengan adanya perubahan-perubahan fisiologis maupun psikologis. Hal itu menyebabkan kondisi emosinya mengalami ketidakstabilan atau instability of emotional. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan ya, kita telah selesai pada pembelajaran pada siang hari ini. Sebelum saya menutup pembelajaran pada siang hari ini, yaitu saya sekian dari Ibu. Mohon maaf apabila dalam tingkah laku dan tutur Ibu ada kesalahan atau menyakiti hati kalian. Mohon dimaafkan. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.